Tak cukup memojokkan Jokowi dan membentuk New KPK, Novel kembali membuat panggung atas kasus yang menimpanya. Kalau sebelumnya ia seolah-olah membela bintang Emon yang katanya diserang buzzer pemerintah, padahal ternyata buzzer Anies, kini Novel kembali menempatkan dirinya seolah terzalimi. Dalam unggahan terbarunya, ia curhat miris soal keadilan hukum yang tak diterimanya. Dia menempatkan diri seolah menjadi pihak yang diancam karena kritis dan berjuang demi bangsa. Ujungnya, ia memprovokasi masyarakat untuk bersuara dengan menunggangi kasusnya. Dalam akun Twitter resminya, ia menuliskan, "Serangan air keras kepada saya dari awal saya sudah maafkan, tetapi proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Karena bisa terjadi pada siapapun dan mengancam orang-orang yang berani berjuang dan kritis demi bangsa dan negara. Maka masyarakat harus bersuara, tidak boleh diam agar hukum bisa berdiri tegak," tulis @nazakista. Telak unggahan Novel mendapat balasan menohok dari politisi Demokrat Ferdinand. Dia menyemprot pernyataan Novel yang seolah-olah berjuang demi bangsa. Dalam cuitannya ia menuliskan, "Memangnya Anda kena siram air keras karena sedang berjuang kritis demi bangsa? Janganlah membangun opini seperti ini, seolah bangsa ini bukan bangsa yang aman bagi pengkritik. Anda justru melakukan pembusukan terhadap nama baik bangsa dengan seperti ini. Coba introspeksi diri sebelum menuding," tulis @ferdinandhean3. Kalau ditarik ke belakang, motif penyiraman Novel hanya karena sakit hati teman seinstitusinya yaitu Polri karena merasa dikhianati Novel. Mungkin dia lupa kalau pernah mengusut kasus simulator SIM yang jelas mempermalukan institusi Polri. Tapi oleh Novel kasus itu dibuat seolah terjadi karena mengusut kasus IKTP. Untuk itu dia leluasa menyeret kasusnya ke ranah politis, bahkan hanya balas dendam dari rekannya. Belakangan, Novel diketahui meminta pelaku penyiramannya dibebaskan seperti yang banyak diberitakan media. Tapi di sisi lain, ia terus menuntut proses hukum berjalan semestinya. Jadi sebenarnya apa yang diinginkannya? Dia menuduh Presiden Jokowi menaruh orang bermasalah dalam menegakkan kasusnya. Padahal seorang presiden jelas tidak bisa mengintervensi suatu proses hukum. Artinya, ia hanya memfitnah Jokowi menggunakan kasusnya dan membuat emosi publik. Untungnya politisi seperti Ferdinand cepat membuka kartu matinya. Ia kembali mengingatkan motif penyiraman Novel yang tak terkait perjuangan untuk bangsa dan sebagainya. Karena jelas hanya sakit hati karena rekan mantan institusinya. Justru berlebihan kalau menyebut sebagai pembungkaman atas kritik atau kasus korupsi yang ia tangani. Ferdinand juga secara terbuka menyebut Novel melakukan pembusukan terhadap nama baik bangsa. Saat Indonesia mulai disegani negara-negara lain di era Jokowi, Novel malah menyebut pemerintah kita anti kritik dan tak mampu menyelesaikan kasus hukumnya. Padahal tuntutan jaksa yang ramai diberitakan bukan keputusan final. Hakimlah yang berhak memutuskan hukuman para pelaku, bukan jaksa, Jokowi apalagi Novel. Ingat kasus Ahok yang divonis bebas, tapi oleh hakim dihukum 2 tahun penjara. Bisa jadi pelaku penyiraman Novel dihukum 5 tahun meski tuntutannya cuma 1 tahun. Novel juga penegak hukum, mestinya tahu proses peradilan. Harusnya ia tak ngegas dulu sebelum keputusan final dari majelis hakim. Dengan koar-koar seperti ini malah ketahuan ia hanya menjadikan kasusnya panggung sandiwara. Apalagi jaksa penuntut terdakwa nyatanya juga dari kelompok yang sama dengannya, yakni alumni 212 yang tak menyukai Ahok. Bisa jadi ini cuma akal-akalan mereka di belakang. Kini juga ramai dibicarakan pelaku teror Wiranto yang dihukum 16 tahun penjara. Hal ini lantas dibandingkan dengan tuntutan pada pelaku penyiraman Novel. Padahal subjek, niat, dan motifnya beda. Pelaku teror jelas niatnya membunuh dan menimbulkan keresahan, sedangkan pelaku penyiraman Novel sendiri hanya memberi cedera ringan, makanya menggunakan air keras tidak pekat. Selain niat, pelaku teror jelas menjadi musuh negara karena menimbulkan keresahan publik. Mereka juga komplotan yang sama dengan pelaku bom bunuh diri.
Berbeda dengan kasusnya yang berasal dari rekan kerja di institusinya dulu yang katanya sakit hati dan ingin memberi pelajaran. Kedua hal ini jelas tak bisa disamakan.